Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, kami pun masuk ke dalam kamar karena waktu hampir tengah malam. Sementara bapak dan bapak dari Asep masih asik mengobrol. Kurebahkan badanku di kasur. Asep pun sudah mendengkur bila sudah rebahan. Pikiran saya melayang jauh tentang arti kehidupan yang diucapkan Guru Yanto. Banyak sekali pembelajaran maupun kejadian-kejadian di luar logika akal manusia. Dalam hati saya, hanya ingin menolong sesama tanpa pamrih dan hidup seperti air yang terus mengalir yang menjadi manfaat bagi sekitarnya. Asep dan bapaknya pun pamit pulang dan mereka berdua menaiki satu sepeda motor. Bapak pun masih duduk di luar. Saya memutuskan untuk masuk kamar dan rebahan di kasur. Namun pikiranku masih dihantui wajah penghuni pohon rambutan di dekat rumah Andi yang terus minta tolong. Pikiranku kacau. Melamun jauh di bawah alam bawah sadar, terlintas peristiwa di mana 3 orang pria membawa paksa Rani dengan ikatan di tangan dan kakinya. Waktu itu hujan besar turun. Mulut Rani tertutup kain yang sangat kuat. Dia hanya menangis sambil meminta tolong sebisa mungkin. Namun hal tidak terduga terjadi. Satu orang di belakang Rani memukul kepala Rani dengan gagang pacul hingga darah keluar dari kepala Rani. Dan aku tersadar dari flashback Rani yang terbunuh di dekat rumah Andi di pohon rambutan. Keringat membasahi semua baju dan kuucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Aku harus kembali ke sana menanyakan langsung ke pemilik warung yang bernama Bu Halimah dan Pak Agus, atau ke Pak RT langsung. Astagfirullah. Jam 3 pagi ternyata. Aku bangun dari dudukku dan langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Karena banyak keringat, selesai mandi langsung menunaikan sholat tahajud dan dilanjut zikir hingga subuh tiba. Singkat cerita, sholat subuh telah terlaksana dan aku segera ke depan rumah menikmati pagi hari. Dengan secangkir kopi hitam, kunyalakan sebatang rokok dan pikiranku jauh melamun. Misteri apa lagi ini? Hingga jin korin Rani terus meminta tolong. Kubiarkan, tapi mengganggu juga. Aduh. Gak usah dilamunkan, Jang. Bapak tahu yang Ujang lamunkan. Tadi malam Bapak di luar lihat kuntilanak di depan pohon mangga menangis. Bapak usir, dia tidak mau pergi. Ucap Pak Arya, bapaknya Hendra. Itu pasti Rani, Pak. Jin korin penunggu pohon rambutan di dekat rumah saudaranya Pak Haji. Iya. Saat Bapak tanya, demit itu terus meminta tolong. Bapak hargai karena dia juga makhluk ciptaan Gusti Allah. Yang penting, dia tidak menyesatkan dan membuat celaka banyak orang. Ya sudah, Pak, saya akan pergi ke sana menemui Pak RT dan Bu Halimah. Soalnya semalam dapat gambaran peristiwa yang merenggut Rani dan dia sebut Bu Halimah dan Pak Agus. Mungkin saya harus menanyakan kepada mereka cerita sebenarnya almarhum Rani. Ya sudah, hati-hati. Demit itu terperangkap di pohon itu oleh dukun di situ. Dia bisa ke sini karena membawa energi ke badanmu. Karena kamu bisa berkomunikasi dengan jin wanita itu. Dia minta dibebaskan dari pohon itu dan ingin tenang di kampungnya di Cianjur. Singkat cerita, aku keluarkan motor dan sudah menelpon Asep, Andi dan Putri untuk menelusuri misteri kematian Rani yang gantung diri di dahan pohon rambutan. Andi, saya langsung ke rumahmu ya, tapi saya jemput Putri. Dia ikut juga. Paling saya berdua sama Putri ke rumahmu. Dan Asep juga akan menyusul ke rumahmu, Di. Ya sudah, Ndra, saya tunggu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya langsung meluncur ke rumah Putri yang tidak terlalu jauh dengan desaku. Sesampainya di rumah Putri, Pak Haji sedang berada di luar rumah dengan membaca koran dan menikmati secangkir teh manis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Ndra, sini masuk. Aku pun menemui Pak Haji dan mencium tangannya.
Putri Andra, dia tadi bilang ke bapak mau main ke rumah Andi dan kamu yang mengantarnya. Iya Pak Haji. Ya sudah, hati-hati jangan ngebut, biar bapak panggil Putri dulu. Tidak berapa lama Putri pun keluar dengan senyuman manis menatap ke arahku. Saya melongo dibuatnya, kutundukkan wajahku dengan istighfar di dalam hati. Udah lama nunggu ya Andra? Tidak kok, baru saja sampai. Ya sudah, kita berangkat sekarang. Asep dan Andi sudah menunggu. Oke atuh, Pak, Putri berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati, pulangnya jangan terlalu sore ya. Jaga Putri Andra, bapak percaya sama kamu. Seketika wajahku kaget mendengar perkataan Pak Haji. Dengan gugup menjawab iya dan mengucapkan salam. Kunyalakan sepeda motorku dan Putri langsung naik ke motor dan kami berdua pun jalan menuju rumah Andi yang sedang menunggu. Burung-burung bernyanyi di pagi hari di hutan yang sangat asri. Udara yang bersih membuat ketenangan di hati, tapi aku hanya berdiam diri. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya Gusti, yang Maha Suci, kuatkan hati ini untuk menghadapi semua ini. Ucapku dalam hati karena melihat wajah Putri di spion motor yang menoleh ke kanan dan kiri menikmati pemandangan Leweng Waru. Singkat cerita, sampailah saya di rumah Andi di kota Subang dan segera memarkirkan motor. Terlihat Andi dan Asep terduduk di depan rumah Andi dan segera menghampiri. Cie. Saya hanya menggeleng kepala melihat tingkah Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dra. Dengan berjabat tangan ke Andi. Namun ketika Asep hendak berjabat tangan denganku, kuinjak kakinya hingga dia meringis memegang kakinya. Aduh, tega kamu Dra. Duh, ampun Asep, gak kelihatan. Sontak Andi dan Putri tertawa melihat raut muka Asep yang lucu saat kesakitan. Kami berempat pun duduk dan saya langsung membuka obrolan. Ada misteri yang harus dipecahkan. Jin penunggu pohon rambutan dekat rumah Mundi terus meminta tolong dan saya diberikan gambaran yang amat pedih di akhir hidup almarhum Rani. Jadi pelaku pembunuh masih hidup. Jin Korin Rani tidak sanggup melawannya karena sang pembunuh didampingi dukun sakti yang mengurung Rani di pohon rambutan itu. Wah, ini gak bisa dibiarkan karena menurut Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rani juga perlu keadilan, betul kan yang Putri? Hah, betul Sep, saya setuju. Saya sudah siapkan buku dan ingin menulis kisah Rani, boleh Ndra? Ya terserah kamu Put. Oke, menurut gambaranmu kita harus ngapain Ndra? Kamu tahu Bu Halimah dan Pak Agus yang membuka warung makanan? Aduh, nggak tahu. Mungkin ibu saya tahu Ndra, karena ibu pernah cerita dulu ada kejadian orang gantung diri, tapi sudah sangat lama sebelum saya lahir, sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi ketika kecil, aku terus ditakuti seperti itu agar tidak menangis. Nah, cocok pasti itu. Kita tanyakan ke Ibu Mundi. Dan tidak lama Ibu Andi keluar membawa minuman dan makanan. Nah, ini minum tehnya dulu, Endra, Asep, dan Putri. Terima kasih Bu. Boleh saya bertanya Bu? Ucapku kepada ibunya Andi. Boleh Endra, mau tanya apa? Tadi kata Andi, sewaktu kecil terus ditakuti oleh ibu sosok wanita gantung diri di pohon rambutan. Apa saya boleh tahu ceritanya Bu? Andi ada-ada saja. Ketika dia kecil, dia bandel, naik-naik ke pohon rambutan. Sebenarnya ibu hanya menakuti dia supaya tidak naik ke pohon rambutan. Cerita itu memang ada. Ibu juga tahu cerita dari almarhum bapaknya Andi. Coba kamu tanyakan ke bapaknya Pak RT, karena dia dulu yang jadi RT ketika ada kejadian itu. Baik Bu, terima kasih, nanti saya sama Andi ke rumah Pak RT. Ya sudah, tanyakan saja ke bapaknya Pak RT. Pak Sabar namanya. Dia sudah sepuh juga. Mungkin tahu kejadian 20 tahun yang lalu. Ya sudah, ibu masuk dulu ya. Dan kami pun menjawab iya bersama dengan meminum teh hangat dan segera aku tanyakan kepada Andi. Secepatnya kita ke rumah Pak RT, Ndi. Pak RT sekarang anaknya kakek Sabar, yaitu Pak Sadi. Ya sudah, kita langsung ke sana. Setelah menghabiskan teh hangat, kami berempat pun pamit untuk bertemu dengan kakek Sabar yang dulu pernah jadi RT di desa ini. Dengan segera Andi menuju ke rumah Pak RT dan kami disambut oleh Pak Sadi, anak dari Pak Sabar yang juga menjadi RT desa tersebut. Dan kebetulan Pak Sabar ada di depan rumah, sedang mengurus tanaman sayuran. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Andi, silahkan masuk. Bawa teman juga ya? Ayo silahkan masuk.
Kami pun mencium tangan Pak RT yang sangat ramah dengan tamu. Nah, Andi sama teman-temannya ada perlu apa datang ke rumah Pak RT? Biar Pak RT bantu. Anu Pak RT, anu apa Andi? Ngomong yang jelas biar Pak RT dengar apa keperluannya. Sebenarnya Andi mau menanyakan ke kakek sabar perihal itu Pak RT. Oh, ke bapak Pak RT. Ada lagi ngurus tanaman. Emangnya ada apa? Andi perlu dengan bapaknya Pak RT. Sebenarnya Andi mau tahu cerita tentang 20 tahun yang lalu, tentang meninggalnya Rani di pohon rambutan. Nampak wajah Pak RT terdiam ketika Andi menanyakan hal itu. Pak RT dulu seumuran kamu ketika ada kejadian itu. Tapi Pak RT sedang sekolah di Bandung. Coba kalian ke halaman. Ada bapaknya Pak RT, tanyakan langsung. Baik Pak RT, terima kasih, nanti kita akan menanyakan langsung, ucap Hendra. Ya sudah, tanyakan langsung saja. Pak RT mau ke balai desa dulu ya, ada yang perlu diurus. Ya sudah, Andi sama teman-teman langsung saja ke bapak di halaman rumah. Kami berempat pun keluar sementara Pak RT naik sepeda motornya menuju ke balai desa. Dan kami berempat pun melihat Pak Sabar, yaitu bapak dari Pak RT, yang dulu pernah juga menjadi RT. Dan Andi mulai mendekati serta mengucapkan salam dan dijawab oleh Pak Sabar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nak Andi. Wah, rame-rame bawa temen juga ya. Iya Kak, ini Hendra, Asep dan Putri. Wah, Putri anak Pak Haji ya. Sudah besar kamu nak, cantik lagi. Subhanallah. Ya udah, sini duduk di balai bambu dan ceritakan ada keperluan apa. Tumben datang nemuin kakek tua. Enggak, Andi sama teman-teman cuma mau tahu aja kejadian 20 tahun silam di desa ini tentang Rani gantung diri di pohon rambutan. Wajah kakek Sabar jadi serius dan melongo ke depan mengingat kejadian yang lalu. Kok tumben anak muda mau tahu cerita yang menggemparkan desa ini 20 tahun yang lalu? Putri sebenarnya ada tugas kuliah untuk membuat novel Kak. Jadi boleh ya Kak, cerita nanti Putri tulis. Kakek Sabar senyum melihat Putri dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya pelakunya sudah ditangkap polisi, yaitu Pak Yana, Pak Jaya dan Pak Udin. Karena ada satu saksi mata melihat kejadian itu. Sebenarnya panjang ceritanya. Kakek akan ceritakan semuanya seingat kakek. Dan nak Putri catat ya, biar jadi pembelajaran bagi kita semua. Waktu itu tahun 1990. Seingat kakek ketika masih menjadi ketua RT di desa ini. Rani gadis cantik berusia 20 tahun. Pada waktu itu dia dari Cianjur. Ingin cari saudaranya di Subang namun tidak ketemu. Dan Bu Halimah menemukannya sedang duduk di pinggir jalan dan dibawa pulang Bu Halimah. Karena dia merasa kasihan kepada Rani dan membawanya pulang. Kebetulan Bu Halimah dan Pak Agus memiliki kedai makanan dan warung kopi. Banyak anak muda yang ngopi di situ. Neng, ikut ibu aja yuk. Daripada Neng gak ketemu mencari saudara di sini, Neng kerja di tempat ibu, di kedai makanan, nanti sambil cari saudara Neng. Iya Bu, Rani pengen bekerja bantu ibu. Nanti sekalian Rani cari saudara Rani, Wak Agung. Ya sudah, ikut ibu ya nak. Ibu takut ada apa-apa di sini. Apalagi kamu tadi bilang dari Cianjur. Ya sudah, ikut ibu ayo nak. Dan akhirnya Rani mengikuti Bu Halimah yang tidak jauh dari tempat duduk Rani yang melamun. Dan akhirnya sampailah di kedai makan milik Bu Halimah. Dan Rani dengan sopan dengan wajah polos duduk di depan kedai makan Bu Halimah. Neng, sini masuk, bawa tas kamu ke dalam. Neng istirahat saja dulu. Dan ini bapak suami ibu. Dan kalau anak ibu semua sudah menikah, jadi ibu tinggal berdua sama suami ibu. Pak, saya Rani. Dengan mencium tangan Pak Agus dengan sangat sopan. Ya sudah, Neng istirahat saja dulu. Di sebelah kedai ada tempat untuk istirahat. Biar bapak nemuin Pak RT memberitahu bahwa Neng bekerja di tempat bapak. Dan anggap saja bapak dan ibu sebagai orang tua Neng. Iya Pak, terima kasih. Neng akan membantu bapak dan ibu berjualan. Tapi kepala Rani sedikit puyeng. Rani boleh istirahat dulu Pak, Bu. Ya sudah, Neng istirahat dulu. Nanti ibu bikinin teh manis hangat dan sarapan buat Neng.
Rani pun diantar oleh Bu Halimah menuju samping kedai makanan. Ada tempat yang sedikit kosong buat istirahat. Rani pun duduk dan mulai membaringkan badannya dan terlelap tidur karena kelelahan. Di siang hari Rani terbangun dan sudah ada makanan di sampingnya. "Neng, kalau sudah bangun makan dulu ya, atau mau mandi ada di belakang kedai ini. Ada rumah ibu Neng, bisa mandi terus makan ya." Rani yang dengan sopan menjawab dan langsung bergegas ke belakang untuk mandi. Dan setelah selesai mandi, Rani pun makan. Lalu setelah itu Rani bangun dan mulai membantu Bu Halimah. "Bu, biar Neng bersihkan warung ibu dan apa yang ibu perintahkan Rani akan jalankan. Rani boleh bantu kan Bu?" Bu Halimah tersenyum. "Neng bantu ibu masak lauk makanan. Neng kupasin bawang merah sama putih dan juga cabai buat bikin sambal." Selesai membantu, Rani pun menyiapkan semuanya dan ditaruh di tempat makanan. Satu persatu pelanggan Bu Halimah datang untuk makan siang. Karena warung makan Bu Halimah sangat enak dan banyak disukai karena keramahan dan kebaikan Bu Halimah. Rani pun dengan senyum manisnya membantu melayani pembeli yang akan makan. Bu Halimah meneteskan air mata, senyum bahagia mengingat anaknya yang sudah menikah. Mungkin Bu Halimah merindukan putrinya yang sekarang berada di Jakarta bersama suaminya. Di siang itu ada Yana, Jaya, Udin, serta Pak Rahmat yang merupakan orang kaya di desa itu hendak makan. "Bos, kita makan di sini, masakannya enak. Pasti bos bakal datang ke sini terus," ucap Yana kepada Pak Rahmat. "Bener bos, saya makan cuma pakai kuah saja sampai nambah 2 kali." "Ya sudah, kalian makan sepuasnya. Makan yang enak biar saya yang bayar." Yana, Jaya, dan Udin kegirangan karena ditraktir bos Rahmat yang dulu bosnya Jaya ketika masih bekerja di perkebunan teh. Namun pandangan keempat pria itu melongo melihat gadis cantik yang sedang melayani warga yang sedang makan siang. Wah, cantik sekali duh," Udin dengan mengusap mulutnya. "Yana, siapa gadis cantik itu?" ucap bos Rahmat. "Saya juga baru tahu bos, biasanya cuma Bu Halimah sama Pak Agus yang melayani. Kok sekarang ada gadis cantik? Mana senyumannya manis lagi bos." "Ya sudah, pesan yang kalian suka, biar saya yang bayar. Kalau perlu, tambah nasi sampai 3 kali." Yana, Udin, dan Jaya kegirangan. Mereka bertiga mulai mendekati Rani dengan membawa piring dan saling bertingkah, cari perhatian dengan senyum terutama Udin. "Duh, ada bidadari di siang hari, makan jadi tambah semangat lagi. Neng, kenalin atuh, saya Udin, pemuda tampan desa ini." "Saya Rani Kang, Rani hanya membantu ibu di kedai ini." Tampan dilihat dari sedotan. "Jangan mau Neng, saya Jaya, pemuda kalem di desa ini." "Jangan mau Neng, mereka semua kantongnya tipis, mending sama saya saja. Jaya sudah tampan, kalem, dan berwibawa." Datanglah Bu Halimah karena melihat Rani sedang diganggu ketiga pemuda, yaitu Yana, Jaya, dan Udin. Ini teh mau makan apa mau kenalan? Jaya, Yana, Udin, kalau mau makan, sok atuh makan." Ibu, ya maaf Bu, namanya juga anak muda," ucap Udin. Dengan senyum memandang Rani dan mereka bertiga pun mengambil nasi dan mengambil lauk yang enak. Sementara bos Rahmat memandang terus wajah Rani yang cantik dan murah senyum. Ketika Udin, Jaya, dan Yana membawa makanan menuju bos Rahmat, dan mereka pun asik makan dengan wajah ceria karena sekarang di kedai makan Bu Halimah ada gadis cantik. Lalu bos Rahmat berdiri dan mulai melangkahkan kakinya menuju ke arah Rani. "Permisi Neng." "Iya Kang, Akang mau makan juga. Piringnya sebelah sini biar Rani ambil." "Akang sudah makan, cukup bikin kopi hitam saja. Oh ya, kenalkan, nama Akang Rahmat." Dengan tangan menyalami Rani. Namun Rani menunduk dan menyebutkan namanya. "Nama saya Rani Kang, punten Rani bikinin kopi Akang, tunggu sebentar." Wajah Rahmat yang senyum berontak mesum mulai melihat seluruh bagian tubuh Rani dan kembali duduk bersama Jaya, Udin, dan Yana. "Rupanya bos kita mulai jatuh cinta kayaknya." "Siapa yang gak jatuh cinta? Itu cewek cantik sekali. Saya juga mau Yana." "Kalau makan jangan sambil ngomong, pamali atuh." "Udahlah, itu kamu teh ngomong apa nggak pamali Jaya?" "Oh iya ya." Mereka tertawa melihat tingkah Jaya apalagi Udin. Dan bos Rahmat membisikkan kepada Yana, "Apapun caranya, saya harus dapatkan gadis itu. Kamu ngerti kan Yana?"
Yana yang sedang makan, bosnya membisikkan ke telinga dan Yana hanya mengangguk. Tidak lama Rani datang membawa segelas kopi untuk Bos Rahmat. "Permisi Kang, ini kopinya." "Iya Neng." Bos Rahmat menatap dengan tajam ke arah Rani dan diikuti ketiga temannya yaitu Jaya, Yana dan Udin. Dan Rani pun membalikkan badannya menuju ke dalam kedai makanan dengan sopan. "Permisi Kang." Singkat cerita, sebulan Rani sudah membantu Bu Halimah dan dia memutuskan untuk mencari kontrakan karena gak mau merepotkan Bu Halimah tinggal di kedai. Dan akhirnya Rani mendapatkan kontrakan satu kamar yang tidak jauh dari kedai makanan. Singkat cerita, Bos Rahmat dan kawan-kawannya yaitu Jaya, Yana dan Udin sedang minum minuman keras di rumah Yana. Karena efek dari minuman keras membuat Bos Rahmat terbayang wajah Rani. "Oh Rani, Akang pengen memelukmu." "Wah, bos kita mabuk, baru 5 putaran sudah mabok," ucap Udin tertawa dengan teman-temannya. "Yana, Udin, Jaya, kalian bawa Rani. Apa kalian mau uang banyak?" "Mau bos. Ini uang buat kalian pesta dan bawa Rani saat dia pulang dari kedai makanan Bu Halimah. Oh ya Yana, saya punya obat bius yang sudah ditaruh di kain biar dia tidak berontak." "Uangnya banyak bos." "Din, Jaya, kita bisa foya-foya dengan uang banyak ini." "Waduh, saya baru lihat uang sebanyak ini Bos Rahmat." Yana pun mengambil uang yang banyak dan juga kain yang sudah dibaluri obat bius. "Ya sudah bos, kita akan bawa Rani ke sini. Saya akan bawa dia lewat belakang rumah biar tidak ketahuan oleh warga." Yana yang sudah dipengaruhi minuman beralkohol juga uang yang banyak membuat pikirannya terganggu. Dan ketiganya pun berdiri lewat belakang rumah Yana menuju ke kedai Bu Halimah. Setelah ketiganya sampai di kedai Bu Halimah, ketiganya mengintip dan melihat Rani pamit pulang ke Bu Halimah menuju kontrakannya. "Bu, Rani pamit pulang, semuanya sudah Rani bereskan." "Ya sudah, kamu hati-hati ya. Ini sudah jam 8 malam, Neng. Tidur di rumah ibu aja." "Gak apa-apa kok, Bu. Kan kontrakan Rani juga deket." "Ya sudah, Rani pamit pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Namun Rani tidak sadar bahwa dirinya diikuti oleh Udin, Yana dan Jaya. Setelah Rani melewati area yang sepi, disitulah Jaya, Udin dan Yana bergerak cepat dan menghadang Rani. Karena pengaruh minuman keras, mereka bertiga menghadang Rani. "Neng Gelis, mau kemana? Biar Akang Yana yang antar." "Iya, pulang sendirian. Kang Udin antar juga ya." "Maaf Kang, Rani mau pulang, ini sudah malam." Dengan berani Yana mendekati Rani semakin dekat. Terciumlah bau alkohol membuat Rani menutup hidungnya dan Yana dengan cepat memegang tubuh Rani, namun Rani dengan cepat lari. Namun lari arah Rani yang waktu itu gelap. Dia menghindari kejaran 3 pemuda mabuk menuju ke arah kebun rambutan. Rani dengan ketakutan masih berlari karena ketiga pemuda itu ada di belakangnya mengejar Rani. Namun Rani kesandung akar pohon dan jatuh. Rani meringis kesakitan dan dengan segera Yana memegang tangan Rani. Di saat itulah kain yang diberikan Bos Rahmat menuju ke hidung Rani. Namun Rani dengan cepat tangannya menangkis Yana hingga kain yang sudah dilumuri obat bius terlempar jauh. Karena Rani terus meronta dan meminta tolong. "Tolong, tolong." Yana yang takut dengan teriakan Rani mengambil sebilah kayu dan menghantamkannya tepat di kepala hingga keluarlah darah dari kepala Rani dan tergeletak. Seketika petir bergemuruh dan hujan besar pun turun. Yana, Jaya dan Udin yang panik karena Rani sudah tergeletak akibat hantaman kayu oleh Yana. Karena merasa panik dengan teriakan Rani. "Ya sudah Din, periksa nafas dan hidungnya." "Masih ada nafas Yana, paling dia pingsan. Ayo kita bawa ke Bos Rahmat." "Bentar dulu Din, sayang kalau langsung dibawa ke Bos Rahmat. Lihat paras cantiknya, kita cicipi dulu baru kita bawa ke Bos Rahmat." Yana yang pikirannya sudah terpengaruh minuman keras. "Benar juga. Jaya, kamu juga mau kan?" Kalian berdua saja, saya pantau di sekitar, takut ada warga." "Ya sudah Din, saya dulu baru nanti kamu." Udin dan Jaya berjaga ditakutkan di area kebun rambutan ada warga. Yana pun melancarkan aksi bejatnya kepada Rani di bawah pohon rambutan besar. Beberapa menit kemudian Yana pun selesai. Kini giliran Udin. Setelah beberapa menit Udin pun selesai. Yana dan Udin menyuruh Jaya juga merasakan tubuh Rani. Namun Jaya menolak karena masih ada rasa takut di dalam hatinya. "Jaya, ayo kamu mau nggak?" Jaya hanya menggeleng kepala dan malah berucap,
Terus kita apakan lagi Rani? Kita bawa ke Bos Rahmat. Ayo cepat, kata Udin. Rani terbangun dari pingsannya dan merasakan nyeri di kepala dan meringis kesakitan karena akibat perbuatan Yana dan Udin. Rani hanya menangis meratapi kehancuran hidupnya yang sudah ternodai. Tidak lama mereka bertiga pun datang kembali. Rani sangat panik dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika mencoba bangun dan menahan sakit. Sekali lagi ketiga pemuda Udin, Jaya, dan Yana panik karena Rani sudah terbangun dari pingsan dan mulai mengejar kembali. Tolong, tolong, dengan suara pelan karena menahan rasa sakit. Yana yang panik akhirnya kembali melempar sebatang kayu besar dan kembali tepat mengenai kepala Rani. Sambaran petir menggelegar di langit, hujan semakin besar. Rani sudah tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya akibat hantaman keras yang kedua kalinya dan jatuh tersungkur ke depan dengan hembusan nafas terakhir. Yana, Rani sudah tidak bernyawa lagi. Saya pegang di hidungnya, sudah tidak ada nafas. Bagaimana ini? Saya nggak mau dipenjara karena ulah kamu, Yana. Coba cek lagi, takut dia pingsan lagi. Detak jantungnya sudah tidak ada, ucap Jaya yang sangat panik dan bergetar ketakutan. Din, kamu ambil tambang. Kita ikat leher dia di pohon rambutan supaya warga mengira Rani mati karena gantung diri. Iya Yana. Udin berlari mencari tambang. Kebetulan di dahan rambutan yang belum terlalu besar ada ikatan tambang dan Udin mengambilnya. Mereka bertiga pun membawa jasad Rani ke pohon rambutan besar dan Yana segera mengikat lehernya. Jaya menutup matanya karena sangat takut. Udin hanya melongo melihat pemandangan sadis Yana. Dengan cepat Yana naik ke pohon rambutan dan segera mengeluarkan tambang dan mengikatnya kencang di dahan pohon rambutan. Selesai mengikat dengan kuat, akhirnya tubuh Rani diberdirikan dan diikat ke lehernya. Dengan sadis lalu Yana menarik dengan kuat tambang itu hingga tubuh Rani terangkat ke atas dan menggantung. Disertai petir yang menggelegar menyambar di atas langit dengan hujan besar, ketiganya segera meninggalkan area kebun rambutan tersebut dan meninggalkan Rani yang tergantung tidak berdaya. Di pagi hari warga dihebohkan dengan teriakan dari petani rambutan yang sedang merapikan rumput di sekitaran area pohon rambutan. Hingga semua warga berkumpul melihat ada sebuah jasad tergantung di pohon rambutan. Dan Pak RT serta warga pun berdatangan melihat kejadian tersebut. Astagfirullah Pak Rusdi, ada apa ini? Kenapa teriak-teriak? Pak RT, itu di kebun rambutan ada yang gantung diri. Sebentar, tarik nafas, bicara yang tenang Rusdi. Pak RT, ada yang gantung diri di kebun rambutan. Siapa yang gantung diri? Tidak tahu Pak RT. Saya tadi pagi ke kebun rambutan dan hendak membabat rumput liar dan melihat satu sosok perempuan tergantung di dahan pohon rambutan. Ya sudah, kumpulkan warga. Kita rame-rame ke sana, ucap Pak RT. Baik Pak RT, saya pamit dulu. Pak Rusdi dengan gemeteran berlari dan berteriak mengumpulkan warga di rumah Pak RT. Karena teriakan Pak Rusdi, semua warga dibuat heboh dan berkumpul di rumah Pak RT. Oke, semuanya sudah pada kumpul. Menurut Pak Rusdi, dia melihat ada yang gantung diri di pohon rambutan. Ayo, kita lihat ke sana. Siapa tahu itu warga kita. Pak RT pun berjalan dengan Pak Rusdi di depan dan diikuti oleh para warga di belakangnya. Singkat cerita, Pak RT dan para warga sampai ke pohon rambutan yang ditunjukkan Pak Rusdi, dan warga dibuat ketakutan melihat jasad terbujur kaku diikat tali di dahan pohon rambutan. Pak RT, lihat, dia perempuan. Pak RT melihat ke wajah mayat yang tergantung dan dia baru sadar ternyata dia Rani yang bekerja di rumah makan Buah Lima. Ini Rani, dia yang bekerja di rumah makan Buah Lima. Kalau nggak salah, dia orang Cianjur dan baru 5 bulan bekerja di rumah makan Buah Lima. Cepat, bantu Rusdi, buka ikatan talinya. Selesai warga membuka tali dan segera mengangkat mayat Rani dan segera dibawa ke balai desa. Dan Pak RT melaporkan ke Buah Lima, pemilik warung makanan. Singkat cerita, Pak RT sampai di rumah makan Buah Lima dan duduk serta mengabarkan berita tentang Rani yang bekerja di rumah makan Buah Lima. Maaf Buah Lima tahu kemana Rani. Memang ada apa dengan Rani Pak RT? Ucap Buah Lima tanda tanya ke Pak RT dengan sangat penasaran. Sebelum Pak RT menjawab, Buah Lima pun melanjutkan bicaranya. Rani sudah 3 hari tidak bekerja Pak RT. Saya bingung, saya coba ke kontrakannya pun tidak ada Rani.
Saya takut dia pulang ke kampungnya dan tanpa memberitahu saya. Rani, Bu. Rani gantung diri di kebun rambutan dan ketemukan tergantung sudah tidak bernyawa. Jasadnya dibawa ke balai desa untuk segera dikebumikan. Dan saya juga akan lapor ke Pak Lurah tentang masalah ini. Bu Halimah hanya terdiam dan bergetar mendengar ucapan Pak RT bahwa Rani ditemukan gantung diri. Apa benar yang Pak RT katakan? Benar, Bu. Ayo kita ke balai desa. Bu Halimah pun berdiri dan memanggil suaminya untuk ke balai desa. Karena Rani ditemukan gantung diri di kebun rambutan milik warga. Bu Halimah dan suaminya segera menutup warung makanannya serta warung kopinya dan bersama Pak RT ke balai desa. Setelah sampai di balai desa, nampak banyak warga dan juga Pak Lurah sudah berada di sana. Bu Halimah segera berlari dan melihat Rani yang sudah tidak bernyawa yang tertutup dengan kain. Rani, kenapa kamu bisa bertindak ceroboh dengan gantung diri? Saya pikir kamu pulang ke kampungmu. Dengan mengeluarkan air mata dan ditenangkan oleh suaminya Pak Agus dan juga Pak Lurah. Ya sudah Bu Halimah, kita antarkan jasad Rani ke kampungnya. Pak Lurah, Rani itu saya temukan di pinggir jalan dengan membawa tas. Dia hanya bilang dari Cianjur dan sedang mencari pekerjaan. Lalu saya ajak ke warung saya untuk bantu-bantu. Dan saya tidak terlalu tahu alamat pastinya Pak Lurah. Terus jalan keluarnya gimana Pak Lurah? Ucap Pak RT. Ya sudah, kita kebumikan saja di pemakaman umum. Nanti kalau keluarganya mencari Rani, tolong warga untuk mengantarkan ke pemakamannya. Ucap Pak Lurah. Pak RT ke pemakaman umum. Suruh Jaya dan Yana menggali. Siap Pak Lurah. Dan yang lain cepat panggil Pak Ustadz. Kita selesaikan dengan cepat untuk mengurus dan mengebumikan jenazah tersebut. Nanti untuk Bu Halimah dan Pak Agus, karena Rani pekerja kalian, nanti kita tahlilan di rumah Pak Agus dan Bu Halimah. Baik Pak RT, biar semuanya saya tanggung. Bagiku Rani sudah saya anggap anak sendiri. Singkat cerita, Pak Ustadz yang bernama Pak Ustadz Syarif tiba dan segera melaksanakan pemandian jenazah oleh murid-murid wanita dan menyolatkan jenazah dari Rani. Di pemakaman umum, Jaya, Udin, dan Yana sedang asik mengobrol dan menikmati sebatang rokok dan kopinya. Mereka sedang asik mengobrol. Udin pun membuka obrolan dengan memberitahu bahwa warga desa sedang heboh dengan mayat Rani tergantung. Sekarang warga sudah pada tahu Rani tergantung di pohon rambutan. Tadi pagi saya ikut dengan warga dan mayat Rani dibawa ke balai desa. Warga semua mengira Rani gantung diri. Bagus kalau begitu Din. Pokoknya rahasia ini jangan sampai bocor. Cukup kita bertiga. Kalau sampai bocor, habis kita sama si bos. Aduh, tapi saya itu kepikiran terus ya nak. Duh, gimana ini? Tadi pagi seolah-olah mata Rani bergerak melihat ke arah saya, membuat bulu kuduk saya merinding. Saya langsung cepat pergi dari kebun rambutan. Alah kamu Din, tenang saja, dia sudah mati. Namun obrolan mereka berhenti ketika Yana melihat Pak RT datang dengan cepat ke arah mereka bertiga. Diam semua, ada Pak RT datang. Assalamualaikum, Di, Yana, Jaya. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa ya? Tumben langkahnya sangat cepat ke arah kami. Din, cepat gali satu liang lahat untuk jenazah Rani akan dikebumikan. Memang kenapa dengan Rani Pak RT? Ucap Jaya seolah tidak tahu kejadiannya. Rani ditemukan gantung diri di area pohon rambutan Jaya. Ya sudah, kalian gali satu. Tadi saya disuruh Pak Lurah untuk memberitahu ke kalian. Siap Pak Lurah, saya segera menggali. Singkat cerita, Udin dan Jaya juga dibantu Yana sudah selesai menggali. Nampak iringan jenazah sudah datang. Namun nampak aneh dengan Jaya. Dia seolah ketakutan melihat iringan jenazah. Karena di belakang iringan jenazah ada satu sosok wanita bergaun putih yang transparan ikut dengan warga. Nampak keringatnya bercucuran melihat sosok misterius di belakang warga yang tertutupi rambut panjangnya. Iringan jenazah pun sampai dan segera Pak Ustadz memberikan arahan kepada warga untuk turun dan mengebumikan jasad Rani. Jaya yang melihat ke arah jenazah Rani merasa ketakutan dan gemetar, namun ditenangkan oleh Jaya supaya tidak ada warga yang melihatnya. Jaya melihat saat warga membuka ikatan kepalanya, seolah-olah di penglihatan Jaya, mata Rani melotot ke arahnya dengan sangat tajam, membuat Jaya sangat ketakutan. Singkat cerita, Pak Ustadz pun selesai mendoakan dan satu persatu warga meninggalkan area pemakaman
dan arahan Pak Ustadz akan dilaksanakan tahlilan selepas sholat Isya di rumah Bu Halimah dan Pak Agus. Satu persatu warga meninggalkan area pemakaman, begitupun Jaya, Yana, dan Udin. Dan dari luar pemakaman, Jaya mencoba melihat ke arah makam dari Rani yang baru saja dikebumikan. Berdiri satu sosok wanita bergaun putih dengan sangat transparan, dengan rambut panjang menutupi rambutnya, yang berdiri di samping makam Rani, membuat Jaya berlari meninggalkan Yana dan Udin karena ketakutan. Curik! Din, si Jaya teh kenapa? Dari tadi ketakutan dan sekarang malah lari ninggalin kita. Iya, dari tadi dia aneh si Jaya. Ya sudah, kita pulang. Ini sudah mau maghrib. Nanti kita ikut ke rumah Bu Halimah tahlilan, ucap Yana dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dan terlihat di waktu maghrib, di kuburan baru Rani di dekat pohon besar ada burung yang terus mengeluarkan suara seramnya. Yang tidak lain burung hantu, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Alam seolah berseru di waktu maghrib. Angin berembus kencang di dekat kuburan baru yaitu Rani, dan menerbangkan kembang-kembang yang masih baru. Suara lolongan anjing silih bersautan menandakan akan terjadi sesuatu. Burung hantu di dekat kuburan Rani terus mengeluarkan suaranya. Setelah warga menunaikan sholat Isya dan berkumpul ke rumah Bu Halimah, mengadakan tahlilan untuk almarhumah Rani di hari pertama. Satu persatu warga berdatangan, baik Pak RT maupun Pak Lurah datang, dan warga menunggu kedatangan Pak Ustadz untuk memimpin tahlilan. Dari obrolan warga sekitar, banyak yang bilang malam ini terasa sangat mengerikan karena warga terus mendengar lolongan anjing dari area pemakaman. Tidak lama Pak Ustadz pun datang dan warga yang tadi mengobrol langsung diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mau hadir di tahlilan almarhumah Rani, tepatnya di rumah Bu Halimah. Sekarang kita bacakan surat Yasin untuk Rani. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenang di alam barzah. Amin. Singkat cerita, tahlilan di rumah Bu Halimah pun telah selesai. Tepat pukul 9 malam, warga satu persatu meninggalkan rumah Bu Halimah. Dan kebetulan ada tugas ronda. Yana, Jaya, dan Udin pun ada di pos ronda. Kebetulan jadwal mereka bertiga tugas ronda. Di malam hari yang semakin mencekam, angin berembus dengan kencang. Tampak Pak Yadi sedang mendorong gerobak bakso yang biasanya mangkal di samping pos ronda. Namun Pak Yadi harus melewati samping kuburan, karena akses ke desa itu melewati samping pemakaman. Sudah terbiasa bagi Pak Yadi karena selalu melewati jalan tersebut hampir setiap malam. Namun ada yang aneh di malam itu, Pak Yadi juga merasakannya. Gak biasanya malam ini sangat sepi. Suasananya sedikit membuat merinding. Ditambah lolongan anjing kampung terus bersuara. Pak Yadi terus mendorong gerobaknya. Sebelum meninggalkan area pemakaman, Pak Yadi dibuat terhenti dengan bau kembang kenanga yang sangat menyengat hidungnya. Dia mencari sumber bau menyengat itu sampai Pak Yadi berhenti di bawah pohon besar. Disitulah titiknya di samping gerobak baksonya. Baunya sampai sini, bau kembang kenanga, tapi di sini tidak ada kembangnya. Namun tidak lama Pak Yadi dikagetkan dengan suara meringis tersedu-sedu. Pak Yadi semakin berdiri bulu kuduknya. Dia memegang pundaknya yang sangat merinding dan bergidik ngeri. Namun Pak Yadi dengan sangat penasaran mencari sumber suara, ditakutkan manusia beneran yang menangis. Siapa yang nangis? Dan Pak Yadi sudah mencari, namun tidak menemukan siapa sebenarnya yang menangis. Alangkah kagetnya Pak Yadi ketika menoleh ke atas pohon besar. Terduduk di dahan sosok bergaun putih dengan bercak merah dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Terus menangis membuat Pak Yadi yang tidak bisa bergerak dan menunjuk ke arah sosok wanita di dahan pohon. Pak Yadi ingin berteriak namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, seperti semua terkunci. Sosok bergaun putih dengan bercak merah darah tiba-tiba melirik ke arah Pak Yadi. Lumuran darah yang keluar dari kepala menutupi sosok wajah itu. Dan akhirnya Pak Yadi jatuh pingsan tidak berdaya dengan gerobak bakso di sampingnya. Di lain cerita, yang berjaga di pos ronda yaitu ada Yana, Udin, Jaya, dan satu temannya yaitu Asep. Asep pun membuka obrolan. Tumbennya malam ini teh terasa sedikit mencekam ya, Din. Ah, itu mah pikiran kamu saja, Sep. Dasar penakut. Giliran dapat jadwal ronda selalu bilang begitu, ucap Udin. Emang kamu, Mas Sep, dengar suara tikus di dalam kresek juga langsung lari dan disangka setan.
ucap Yana dengan tertawa Udin dan Jaya. Asli nih, malam ini teh terasa beda, ditambah kematian Rani yang gantung diri. Duh, tambah serem wae desa ini teh. Bentar, tapi tumben ya, Mang Yadi tukang bakso biasanya sudah di sini jam 8 juga. Biasanya sudah standby di samping pos. Kok ini udah jam 9 belum datang juga? Oh iya ya, Sep. Biasanya Mang Yadi selalu mangkal di sini. Kok sekarang nggak ada ya? Ucap Jaya. Mungkin masih di jalan. Ya sudah, daripada mikirin yang enggak, kita main gameplay gimana? Jaya, Udin, Sep. Gak salah. Mereka pun bermain gameplay sekedar menghibur di waktu jaga di pos ronda. Namun Asep mendengar suara seperti orang menangis. Kalian dengar gak? Ada suara menangis. Mana Sep? Paling suara angin. Coba dengarkan baik-baik. Seketika mereka berempat menguatkan pendengarannya. Dan benar kata Asep, mereka berempat mendengar suara menangis sangat pelan dan tersedu-sedu, membuat mereka terdiam dengan mata saling melirik. Mereka berempat pun bersama-sama bangkit dari duduknya di pos ronda dan sumber suara di arah belakang pos ronda di pohon asem besar. Sepertinya sumber suara itu di dekat pohon asem besar di belakang pos ronda, ucap Yana. Ya sudah, kita lihat siapa yang menangis malam-malam. Takut itu warga kita juga. Janganlah, lebih baik kita di sini saja. Perasaan saya nggak enak, Din. Iya benar, apa kata Asep? Kita di sini saja, ucap Jaya. Kalian berdua sama saja penakut. Ayo Din, kita cek. Ayo. Yana dan Udin dengan membawa senter baterai berjalan ke belakang pos ronda. Yang sekitar 10 meter dari pos ronda terdapat pohon asem besar. Mereka berdua pun berjalan mendekati pohon asem dengan terus mendengarkan suara menangis dari arah pohon tersebut. Yana dengan senter baterainya terus menyoroti sekitaran pohon asem. Sumber suaranya dari pohon asem, tapi aneh Din, tidak ada siapapun di sana. Iya, suara kucing kawin kali ya. Kamu Madin, diajak ngomong serius malah bercanda. Namun Yana dan Udin terus mencari suara menangis itu dan mengelilingi pohon asem dan tidak menemukan siapa yang menangis tersebut. Hingga akhirnya tetesan darah dari atas pohon asem mengenai kepala Udin dan Yana. Din, ini teh apa mau hujan? Tapi kok baunya sangat anyir, Din? Iya ya, kayaknya mau hujan, udah gerimis saja. Tunggu bentar Yana, tapi kok bau anyir air hujannya? Yana pun mencoba mengelap tetesan di rambutnya dan melihatnya dengan senter baterai miliknya. Alangkah kaget mereka berdua, ternyata itu bukan air hujan, melainkan air darah yang sangat bau anyir. Darah, Din, darah. Udin hanya diam bergetar ketakutan dan mereka berdua memberanikan diri melihat ke atas pohon asem besar. Alangkah kagetnya mereka berdua ketika melihat sosok wanita bergaun putih dengan lumuran darah di kain putihnya, juga dengan rambut yang panjang, melirik ke arah mereka berdua. Kuntilanak, ucap mereka berdua. Kalian harus bertanggung jawab. Udin dan Yana sontak lari dengan sangat pelan dan ketika melewati pos ronda, Asep dan Jaya juga panik melihat Yana dan Udin. Lari tunggang langgang ketakutan dan berteriak kuntilanak. Namun ketika Asep dan Jaya melirik ke belakang pos ronda, ada sosok wanita bergaun putih dengan lumuran darah melayang dari atas pohon asem menuju ke arah Asep dan Jaya. Sontak mereka lari ketakutan dengan berteriak kencang, menyusul Yana dan Udin yang duluan berlari. Sosok kuntilanak yang berlumuran darah melayang mengejar mereka berempat, sontak membuat keempatnya berlari tanpa arah. Yana terus berlari dengan Udin di belakangnya, sementara Asep dan Jaya berlari diikuti sosok melayang bergaun putih dengan suara khas tertawa kuntilanak. Akhirnya keempatnya sampai di rumah Yana. Yana dan Udin segera masuk dan disusul Asep dan Jaya. Mereka berempat menutup pintu rumah dengan wajah yang pucat ketakutan. Dan terdengar lagi suara menangis, membuat mereka berempat panik ketakutan. Suara menangis dan tertawa terus mengelilingi rumah Yana, dan jendela ruang tamu tiba-tiba terbuka dengan keras, tampak brak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.